Misteri keluarga sedikit terungkap. TRITTTTTTT. Aku menginjak rem secara mendadak karena ucapannya. Kamu gila. Mau membunuh kita dengan sengaja di sini, ha? Ujarnya dengan marah. DGHH. DGHH. DGH. Sedangkan jantungku berdetak kencang. Hahaha. Nafas kami berdua terengah-engah. TNNN. Kami mengatur nafas di dalam mobil dengan terengah-engah akibat aku menginjak rem secara mendadak sebab mendengar apa yang Pak Joko ucapkan. Jujur saja, ucapannya membuatku refleks menginjak rem tadi. Untungnya mobil dalam keadaan santai dan dapat dikendalikan. Jika saja dalam keadaan kencang, mungkin kami benar-benar akan mati. Jengkeke. Seperti itulah pengemudi yang lewat memakiku. Kamu ini kenapa tiba-tiba rem mendadak? Pak Joko kembali bertanya kepadaku. Misanggasi bersabar sedikit. Aku juga masih syok dan mengatur nafas terlebih dahulu. Tak kusangka Pak Sobri ternyata adalah pamanku sendiri. Tapi bagaimana caranya dia bisa membantuku pada malam tadi ya? Iya Pak, maaf. Saya kaget mendengar ucapan Pak Joko. Makanya refleks menginjak rem tadi. Ucapku jujur dan meminta maaf padanya sambil kembali menjalankan mobil dengan kecepatan sedang. Ya sudah, lain kali kamu pikir 2 kali kalau menginjak rem. Ujarnya lagi. Jujur saja, saya tidak mempunyai keluarga jadi amat sangat terkejut ketika bertemu dengan pamanku sendiri. Walaupun dia sudah berbeda alam sekalipun. Itu wajar kan? Aku memang tidak pernah merasakan kehangatan keluarga sekalipun Jeti. Mendengar Pak Sobri adalah pamanku tentu saja itu sangat mengejutkan. Fuku, kamu harus tahu. Keluargamu itu amat sangat menyedihkan. Kali ini, jangan menginjak rem lagi. Saya sudah tua untuk merasakan seperti tadi. Ujarnya seperti memohon kali ini. Padahal, aku juga tidak ingin mengulang kejadian tadi. Menyedihkan? Apa yang terjadi waktu itu, Pak? Tanyaku penasaran. Yang ku tahu, dari semua keluargamu, hanyalah dirimu saja yang selamat sementara yang lain. Saya tidak tahu sama sekali. Sebagai pengingat, saya adalah tukang kebun di keluargamu. Jeti, yang saya ceritakan ini adalah kebenaran. NYUTTT. Suara dalam kepalaku. Entahlah, kepalaku langsung sakit mendengar ucapannya. Terlalu kompleks cerita yang masuk dalam kepalaku akhir-akhir ini. Ingin kusudahi saja, tetapi aku juga penasaran apa yang terjadi sebenarnya dengan keluargaku. Apa Pak Joko bisa menceritakannya lagi lebih detail selagi kita masih dalam perjalanan? Saya ingin mendengar dan juga penasaran apa yang terjadi dengan keluarga saya. Ucapku dengan tetesan air mata yang mulai membasahi pipi. Saya memang berniat menceritakannya kepadamu. Tetapi singkatnya saja, aku sudah tua dan ingatan pun seperti luput satu persatu. Tidak apa, singkatnya saja sudah berarti buatku. Jeti, waktu itu keluarga Pak Sudarto adalah salah satu orang terkaya dan dermawan di kampung. Begitu pula dengan Ibu Sri, dia adalah ibumu. Mereka terkenal ramah, dermawan sehingga orang kampung sangat menghormati dan menyayangi mereka. Apalagi ketika Ibu Sri mengandung seorang anak. Seperti adanya rasa syukur menyelimuti kampung pada waktu itu juga. Saya ingat betul kala pagi Ibu Sri berlari kecil, banyak sekali sapaan ramah yang didapatkan. Keramahan keluargamu bukan hanya sebatas omongan saja. Bapak salah satu orang yang mendapatkannya. Anak disekolahkan bahkan dijamin sampai jenjang kuliah, tidak diberikan target kerja sama sekali. Bapak seperti main dan malah dianggap keluarga sendiri. Hiks. Sabar guys. Bapaknya cerita sambil nangis. Aku lantas memberikannya tisu untuk menghapusnya. Kalau aku jangan ditanya lagi, tentu sudah menangis sedari tadi. Tetapi aku bersyukur orang tuaku merupakan orang yang disenangi dan baik. Walau tidak pernah bertemu sama sekali. Aku seperti bangga sekali. Pak, jangan dipakai semua tisunya. Saya juga butuh. Hiks. Ucapku karena Pak Joko ini mengambil semuanya. Mas ini gimana cara mengambil tisunya? Hiks. Ucapnya. Ya Allah Pak, Bapak kebalik. Yang sudah dibuka itu di belakangnya.
Ingin rasanya aku menendang Pak Joko karena dia malah ingin membuatku tertawa di saat sedih seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa bingung cara mengambil sebuah tisu? Lanjut, Pak. Sebentar, Mas. Ini saya buang tisunya kemana? Ya Allah. Boleh nggak sih minta orang tua? Kenapa seperti ini kejadiannya? Itu, Pak. Ke tempat sampah saja buangnya di bawah kaki Bapak, tinggal injak saja nanti kebuka. Ujarku dengan gemas kepadanya. Oh iya, baiklah kita lanjut ya, Mas. Iya, harus lanjut, Pak, jangan dibuat menggantung seperti ini. Baik, Mas. Sampai mana tadi kita? Ya ampun, sekarang dia lupa. Menyebalkan. Bapak sudah dianggap menjadi keluarga sendiri. Ujarku mengingatkannya. Waktu itu, waktu berlalu selama berbulan-bulan lamanya dan hari-hari menyenangkan seperti biasanya. Sampai pada suatu malam, ketika Bapak sedang dalam keadaan berjaga di luar. Ibu berteriak histeris di dalam rumah. Tentu saja kami yang mendengarnya langsung masuk ke dalam sebab Bapakmu sedang dinas di luar waktu itu. Ada apa, Bu? Tanya Bapak waktu itu. Saya melihat seorang wanita dengan rambut kusut berbaju hitam pekat di pojok ruangan tengah. Ujarnya waktu itu. Waktu itu saya bersama Sobri. Akhirnya kami berjaga-jaga di dalam rumah bersama dengan pembantu yang ada sebab Bu Sri sangatlah ketakutan. Itulah awal teror yang terjadi kepada ibu. Beberapa kali terus saja diganggu. Gangguan-gangguan yang diterima Bu Sri lantas disampaikan kepada Bapak Sudarto dan beliau pun langsung menemani Bu Sri kemanapun ia pergi. Yang aneh adalah, Bapak sedikit mengetahui tentang hal gaib, tetapi untuk kasus ini sama sekali sulit mengulik setan mana yang mengganggu keluarga Pak Sudarto. Sama halnya dengan Sobri, kami sama sekali tidak bisa merasakannya sama sekali. Maaf jika Bapak tidak bisa menolong waktu itu. Mungkin akan ada orang nantinya akan memberitahukan secara lengkap kepadamu, tetapi saya tidak tahu siapa dia. Nanti mungkin akan ada yang menjelaskannya padamu. Lalu bagaimana selanjutnya saya bisa hidup, Pak? Rumahmu terbakar habis, dan kami tidak bisa mengetahui kemana Pak Darto, Bu Sri, Sobri dan para pelayannya pergi. Hanya tersisa dirimu saja yang terlahir di rumah sakit. Janggal sekali, bukan? Ya, Bapak juga tidak mengerti sama sekali sampai ketika kamu digendong dan dirawat oleh seorang bernama Jono. Jono? Dia adalah atasanku sekarang. Tetapi apa hubungannya? Di mana yang dimaksud tumbal oleh Pak Sobri? Kamu pasti masih bertanya maksud dari tumbal dan kejadian mengerikan tempo lalu, kan? Saya diberitahu oleh seseorang bahwa keluargamu itu dijadikan tumbal oleh si Soyo rumah yang tidak jauh dari Pak Darto sendiri. Yang saya dengar, dia bersekutu dengan iblis dan menumbalkan seluruh keluargamu, tetapi kamu masih selamat dan saya tidak mengerti selama bertahun-tahun lamanya. Sebentar, Pak. Cerita ini seperti menganggatung tidak ada penyelesaian. Saya masih sangat bingung dengan apa yang Bapak ceritakan. Kamu bingung, kan? Apalagi saya waktu itu. Semuanya terjadi secara singkat dan tidak jelas. Sampai Sobri mengantarkan kamu kepada saya tadi. Saya punya firasat yang lalu belumlah terselesaikan. Dan sekarang, saya ingin menyelamatkan anak Pak Darto, yaitu kamu. Saya ingin membalas bapakmu yang banyak sekali membantu keluarga saya. Walaupun dengan nyawa saya akan pertaruhkan. Aku termangu, sedih, senang, kesal dan bingung menjadi campur aduk dalam pikiranku. Kejelasan dari cerita Pak Joko ini terlalu acak dan tidak terperinci. Apa yang harus saya lakukan untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya? Saya juga ingin mencari tahu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Tetapi Ibu Sri punya seorang adik yang seorang kiai. Tetapi saya tidak tahu di mana dia tinggal. Semoga saja nanti bisa bertemu denganmu. Seharusnya, pamanmu tahu kalau kamu itu masih hidup. Ujarnya lagi. Aku tidak menjawabnya dan hanya termangu saja sambil menyetir. Jika ayahku orang baik, kenapa harus ada peristiwa seperti ini? Bukankah semua warga menyayanginya? Tetapi kenapa bisa terjadi peristiwa mengerikan seperti itu sampai mayat dari ayahku tidak ditemukan? Kamu mungkin berpikir kenapa orang baik seperti ayahmu itu bisa seperti itu, kan? Maka, janganlah berpikir jika kamu baik tidak mempunyai musuh. Itulah kenapa kamu harus memperkuat iman, Islam serta hikmah. Agar selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Nyatanya, sebaik apapun kamu masih mempunyai orang yang iri dengki. Aku mengangguk mengerti atas nasihat yang dia berikan. Tetapi sekarang, apa yang harus kulakukan dengan jenazah ini?
Sekarang apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Tidak ada. Antarkan jenazah bajingan ini dengan cepat lalu kita kembali. Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Aku berteriak kepadanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dia ikut berteriak. Dia benar. Aku tidak bisa menguak apapun. Kecuali Pak Jono atasanku. Seharusnya dia tahu sesuatu tentang ini kan? Pak Sobri bilang, Jono ingin menumbalkanku. Ucapku lirih. Jika Sobri bilang seperti itu, berarti orang yang bernama Jono itu punya kaitan. Kamu harus hati-hati jika bertemu dengannya. Pak Joko menasihatiku kembali. Lalu bagaimana Pak sekarang? Sudah tenang? Yang terpenting kamu selamat saja dulu ya. Jangan kita bahas lagi, sebab sekarang sedikit lagi sudah memasuki area kampus. Aku menghempaskan nafas dengan kecewa. Iya, aku malah dibuat penasaran sekarang dengan orang tuaku. Ingin rasanya aku membalas mereka yang menyebabkan hal yang mengerikan kepada mereka, tetapi bagaimana caranya? Lalu, jika orang tuaku adalah orang yang sangat baik, apakah mereka ingin jika aku menuntut balas dendam seperti ini? Mereka akan senang ataukah kecewa denganku? Bersambung.